Ini kami di ladang rumah pembinaan Fransiskan Nagahuta, tempat retret, outbound, pelatihan dan lain-lain. Tapi karena situasi Covid ini ditutup dan kami akhirnya menanami cabai di sini. Inilah cabainya. Sudah berapa kali panen, Rahul? Sudah 7 kali panen, Mas. Ini nih si Rahul, teman saya bekerja di sini, udah 7 kali panen. Kemana kamu jual? Ke warung-warung aja, Mas. Berapa harganya yang per kilo? 1 kilo sekitar 37.000. 37.000. Jadi sudah lumayan hasilnya. Jadi kita tanam ini di celah-celah kayu ini tanpa pestisida. Nah ini cabai ini kita tanam, di bawah ini kita kasih bakaran dan kotoran sapi ya Rahul. Iya. Kotoran sapi inilah dia. Dan ini ada dari sini sampai sekitar sana itu celah-celah kayu ini kami tanam, ada kalau tidak salah hitung waktu itu ada sekitar 1000 pokok. Dan cabai ini, bibit cabai ini berasal dari beras tagi dari UPT Pertanian atas kebaikan Bapak Lambok Turnip yang sekarang menjadi kepala UPT Pertanian Raya Beras Tagi. Dari beliaulah bibit cabai ini. Beliau memberikan ini secara cuma-cuma dan ternyata tumbuh bagus di sini. Maka terima kasih juga kepada Departemen Pertanian. Terima kasih juga kepada Bapak Lambok Turnip, Sarjana Pertanian, Kepala UPT Raya Beras Tagi. Begini sistemnya menanam. Satu lubang itu ada kita buat 5. Kita kan tidak begitu ahli dalam pertanian, kita coba-coba saja. Tujuannya ini supaya mereka saling membantu dan tidak terlalu bersih kita buat. Supaya kalau kuman datang, kuman itu berbagi dengan cabai. Dan inilah hasilnya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini cabai yang tanpa ada pestisida, nampak kan? Nah, ini. Terus nanti ya, inilah si Rahul Gultom, karyawan dari rumah pembinaan Fransiskan ini, yang selalu juga teman saya setia merawat dan memupuk cabai ini. Terima kasih juga kepada yang mengambil video ini, Bapak Edi Pau, ahli membuat outbound dan orang tertawa. Terima kasih ya Edi. Terima kasih. Kita tanam juga tomat. Tomat ini tanpa disemprot dengan pestisida. Kita mau mengembalikan tomat ini ke aslinya. Bahasa Batak disebut rengge-rengge. Saya pernah ke Bandung ke Ekokem. Katanya tomat yang bagus itu adalah yang memang seperti aslinya dulu, tanpa ada pestisida. Itu membuat sehat. Rencana kami dengan si Rahul ini nanti membuat pembibitan. Sesudah ini masak seperti ini, akan kita keringkan, kita kembalikan ini ke aslinya dulu. Tomat kecil, apa namanya itu bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Toba itu namanya rengge-rengge. Rengge. Ini ada pisang juga. Nah ini seperti tadi di celah-celah pohon ini yang kami tanam. Apa ini? Ya Rahul. Iya, Mas. Saya sekarang sedang berada di bagian kolam renang. Inilah tempat pembibitan ikan. Lalu karena pH air di sini, pH air itu antara 2 sampai 3, lama ikan berkembang di sini. Saya tanamlah keladi ini dia. Tanam keladi. Ini lagi terus, ini dulu bagian kolam ikan semua. Tanam keladi. Nah, di sini masih dikhususkan untuk ikan mas. Ini ada ikan masnya di sini. Untuk pembibitan ikan mas di sini. Di sini. Nah. Ini bagian dari keladi. Itu di sana bagian ini. Nah, inilah dulu. Inilah
Nah, ini ada seluas ini. Kalau saudara-saudara memandang dari sini ke sana itu ada sekitar 5 rantai. Kita tanami keladi. Rupanya keladi ini sangat diminati sekarang, khususnya untuk orang-orang yang menderita penyakit gula atau diabetes, dan banyak juga ini dibuat untuk kue atau roti ya. Kalau di sini inilah yang sudah berumur 8 bulan, tinggal satu udah mulai menguning, tinggal 2 atau 3 minggu lagi ini sudah bisa dipanen. Ini keladi namanya ya, rasanya besar ini bisa ini ada yang mungkin 1 kilo. Ada bisa 1 kilo satu bak. Jadi memang saudara-saudara, inilah COVID itu mengajari kita. Saya sebenarnya sama sekali tidak berminat dulu, jarang terjun ke pertanian, karena mulai dari SMP terus sampai menjadi pastor ya tidak pernah menyentuh tanah. Tapi COVID itu karena memang tidak ada kegiatan, lalu juga karena ada perlu biaya dari karyawan, biaya gaji karyawan, tanamlah ini. Ada ini 5.000 tadi dari atas sana, ini ada 5.000 pokok. Jadi kalau nanti itu bisa menghasilkan 3 ton, ya sudah lumayan lah, sekitar 20 jutaan, lumayan untuk membantu biaya operasional. Dan memang keladi ini untungnya tidak kita pupuk, kita tidak perlu menjaga apa namanya itu burung, aman ini, dan juga tak perlu disemprot pestisida, jadi aman sekali. Begitu saja kita buat ini, tetap ini kita pupuk dengan kotoran sapi dan juga hasil-hasil bakaran. Di situ kami membakar sampah-sampah di sudut itu sedang dikumpulkan. Rupanya hasil bakaran itu dari daun-daun kering dan daun kering ya, kita buat ke sini itu bisa menjadi bagus. Nah, inilah dia sampai ke ujung sana. Tadi di atas ada cabai, jadi kita padukan aja cabai, ada ini, ada juga pisang. Semua kita tanam sesuai dengan semangat Presiden Jokowi, food estate yang dipusatkan di Provinsi Sumatera Utara ini, di Humbang Hasundutan, dan juga di Kalimantan ada di NTT. Jadi kita juga mengikuti ajakan Bapak Presiden bagaimana itu menjaga ketahanan pangan walaupun dalam yang skala-skala kecil. Setidak-tidaknya kita ikut mendukung proyek Bapak Joko Widodo, dan memang juga untuk menghasilkan sesuatu untuk kita daripada bengong menghadapi COVID itu. Jadi kita terjun menanami ini, dan saya berani waktu itu saya lihat ini bekas kolam ikan semua ini. Ikan sekali lagi di sini kurang baik dan terlalu banyak biaya beli pakan, maka saya ganti dengan keladi ini. Demikian saudara-saudara, semoga juga Anda yang memiliki lahan tanami saja dengan beragam macam tanaman. Kalau ada yang seperti ini tanam, kalau ada celah-celah apa itu tanam cabai, tanam sayur. Nah, kita memang bisa mencukupi setidak-tidaknya diri sendiri, itu namanya apotek hidup. Terima kasih.